Salah apa dia? Ada salahnya? Apa karena malu? Karena apa? Ta'zim. Itulah martabat tobatnya nabi-nabi. Maka semua nabi begitu. Nabi Yunus ini makan ikan. Apa doa nabi? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tiada Tuhan yang disembah kecuali Engkau ya Allah. Seolah-olah ada di depan Nabi Yunus. Dia nggak katakan la ilaha illa huwa. Tiada Tuhan selain Dia. Jauh kalau terasa jauh kalau huwa. La ilaha illa anta. Tiada Tuhan selain Engkau. Seolah-olah ada di depannya. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadz zalimin. Aku dimakan ikan, yang salah aku ya Allah. Bukan Engkau yang salah, aku yang salah. Dikeluarkan ikan itu gara-gara zikir itu. Nabi Adam tadi juga, Nabi Muhammad juga 70 sampai 100 kali tobat. Apalagi kita. Kita ini kira-kira kalau istighfarnya nabi-nabi. Ta'zim kita sama Allah enggak? Atau karena malu? Atau jangan-jangan karena jahat kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita memuji Allah SWT dan bersyukur kepadanya. Saya sekarang sedang berdiri di lokasi pembangunan pesantren putri pesantren Rofiuddin Yayasan Barokah Sumatera Utara. Alhamdulillah kita sudah mulai menggali pondasi untuk membangun gedung bertingkat 2 bagi tempat pembelajaran anak-anak putri kita menghafal Al-Quran dan mendalami syariat Islam serta berakhlakul karimah. Wanita adalah tiang negara. Jika baik wanita, baiklah negara. Jika rusak wanita, rusaklah negara. Pesantren ini sebenarnya sudah 2 tahun berjalan lebih. Dan pesantren wanita sudah berjalan 7 tahun. Tetapi gedungnya masih menyewa. Alhamdulillah sekarang sudah dijual oleh pemiliknya dan kita ambil alih untuk menjadi bangunan milik Yayasan Barokah Sumatera Utara. Akan dibangun permanen bertingkat 2 dalam tempo yang sesingkat-singkatnya agar anak-anak kita tidak terganggu dalam melaksanakan belajar dan mengajar Al-Quran di tempat ini. Salurkan bantuan Anda kepada Yayasan Barokah Sumatera Utara untuk menyelesaikan bangunan ini pada nomor rekening 76262627777 Bank Syariah Mandiri. Saya ulangi, Bank Syariah Mandiri, nomor rekening 76262627777 atas nama Yayasan Barokah Sumatera Utara. Semoga Allah SWT membalasi dengan sebesar-besar pahala dan mengganti dengan seluas-luas rezeki. Saya Tengku Zulkarnain, Ketua Yayasan Barokah Sumatera Utara, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah ya Basir, ya Sami'u ya Alim, ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghfir. Derajat tobat. Tobat itu ada 3 tingkatan. Bagi orang yang berdosa, tobat itu artinya orangnya namanya taibun. Nah, ini ditulis dalam kitab Dalilul Falihin, Syarah Riyadhus Shalihin, 4 jilid. Situ katakan begini. Man raja'a ila Allah Ta'ala khaufan min adzabillah fahuwa taibun. Siapa yang rujuk, tobat itu kembali. Siapa yang kembali kepada Allah, rujuk kepada Allah karena takut diazab di neraka gara-gara banyaknya dosanya. Orang yang tobat karena berdosa namanya taibun. Apa namanya? Ada di Quran tuh, surah At-Taubah, at-taibun wal abidun. Orang at-taibun itu orang yang tobat dari dosa karena takut diazab di neraka. Sifat Allah yang menerima taibun itu tawab. Sampai sini paham? Siapa yang tobat karena banyak dosa takut diazab di neraka, tobat orang seperti ini orangnya namanya taibun. Yang kedua, martabat tobat. Orang tobat sama Allah bukan karena berdosa, tapi karena malu. Astaghfirullahaladzim. Karena malunya lah aku ya Allah. Kenapalah aku sempat berniat berbuat jahat. Astaghfirullahaladzim. Tapi nggak dibuatnya jahat itu. Tapi kenapa dia tobat istighfar? Malu.
Namanya munibun. Apa namanya? Munib. Jadi ada di Quran munib. Munib itu orang yang tobat bukan karena berdosa. Kalau karena berdosa namanya taib, tapi karena malu. Munib. Contoh, munib ini saya kasih contoh. Satu orang bapak umur 55 tahun, kaya raya, rumahnya besar. Setiap malam jam 1 dia bangun buang air kecil. Habis buang air kecil dia tidur lagi. Setiap malam, istiqomah begitu. Dia nggak pernah tinggal sholat 5 waktu. Dijaganya betul. Setiap malam dia bangun malam, dia kencing, dia tidur lagi. Satu hari, dia mau buang air kecil di kamar tidurnya. Istrinya di dalam kamar mandi. Karena sudah sesak, dia keluar dari kamarnya ke kamar mandi yang lain di dalam rumahnya. Habis buang air kecil, dia mau tidur lagi. Dilewati kamar tidur anaknya. Anaknya sedang sekolah SMP, belum akil balik, masih kelas 1 SMP. Tiba-tiba didengarnya anaknya nangis-nangis dalam kamar jam 1 malam itu. Heran dia, kenapa anakku nangis? Jangan-jangan putus cinta mau bunuh diri nih. Diintipnya dari lubang kunci. Terkejut dia, ternyata anaknya sedang sholat tahajud malam. Nangis-nangis tahajud. Terduduk bapaknya di lantai. Ya Allah, anakku belum berdosa, belum akil balik, sholat tahajud nangis-nangis. Aku 55 tahun ya Allah, sekalipun gak pernah aku sholat tahajud. Bukannya wajib sholat tahajud, gak wajib kok. Gak berdosa pun dia gak sholat tahajud. Tapi dia langsung masuk kamar, dia buka kamar mandi, dia berwudu, dia ambil sarung, dia ambil pecinya, dia ambil baju teruk belakangnya. Dia sholat kali pertama, dia sholat tahajud setelah umur 55 tahun. Gara-gara lihat anaknya sholat tahajud nangis-nangis. Habis itu dia doa, Astaghfirullahaladzim, ampunkan dosaku ya Allah. Malunya lah aku ya Allah, kalah sama anak. Anak gak berdosa, tahajud nangis-nangis. Aku berapa banyak dosa sudah kubuat ya Allah, ampunlah ya Allah. Malunya lah, ini tobat karena malu. Gak pernah tahajud selama 55 tahun. Itu munib. Paham? Ada satu lagi martabat tobat yang paling tinggi, martabat tobatnya nabi-nabi dan rasul-rasul. Mereka tidak berdosa dan tidak malu karena tidak pernah berniat berbuat dosa. Mereka bukan taib, bukan munib. Kata kitab Dalilul Falihin, man roja'a ilallahi ta'ala ta'ziman li jalalillah fahuwa awwabun. Siapa yang rujuk tobat kepada Allah karena agungnya Allah di hatinya, maka orang itu disebut awab. Karena ada sholat awabin, sholat orang-orang yang rujuk karena mengagungkan Allah. Terlalu agung Allah di hatinya, sehingga mulutnya berkata Astaghfirullahaladzim. Nah, inilah tobatnya nabi-nabi. Bukan karena berdosa, bukan karena malu, tapi karena Allah terlalu besar di hatinya. Dan ini diamalkan oleh orang-orang Melayu ratusan tahun. Orang-orang Jawa. Dulu waktu saya kecil-kecil, saya mendengar radio Malaysia, Angkasa Puri dari Medan. Masih tinggal di Medan saya waktu itu. Ada sandiwara radio bangsawan ke udara. Di dalam sandiwara itu diceritakan seorang raja sedang rapat dengan menteri-menterinya. Apa kata sang raja? Wahai mamanda menteri, beta ingin mencetak sawah baru karena penduduk di negeri kita sudah bertambah banyak, beras sudah terasa kurang. Beta ingin keluarkan baitul mal untuk membuat sawah-sawah baru di negeri kita. Bagaimana menurut mamanda menteri usul beta itu? Apa kata menterinya? Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Menurut hemat patik yang hina dina ini, usul tuanku mencetak sawah baru adalah usul yang berlian. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Pertanyaannya, apa salah menteri itu dia minta ampun? Ada salah menteri itu sama raja itu dia minta ampun? Jadi kenapa dia minta ampun? Ta'zim, mengagungkan raja. Orang Jawa pun begitu. Mertuanya datang dari Surabaya naik kereta api sampai Jatinegara jam 4 pagi. Habis sholat subuh kata mertuanya, bapak sama ibu mau tidur.
Iya, jangan diganggu ya nak, katanya sama menantunya. Iya pak. Jam 7 udah siap makanan sarapan pagi. Diketuklah sama menantunya, kamar mertuanya itu. Siapa? Kata mertuanya. Kulo pak. Nyuwun sewu pak. Monggo dahar mawon pak. Sampun nonton. Enggak nih mawon. Nyuwun sewu pak. Monggo pak dahar mawon. Ampun 1000 kali ampun. Nyuwun sewu tuh ampun 1000 kali ampun. Silakan sarapan pak. Sarapan sudah saya sediakan. Ampun 1000 kali ampun. Silakan sarapan pak. Ampun 1000 kali. Kok nyuruh sarapan aja sampai 3000 kali ampun? Salah apa dia? Ada salahnya? Apa karena malu? Karena apa? Ta'zim. Itulah martabat tobatnya nabi-nabi. Maka semua nabi begitu. Nabi Yunus ini makan ikan. Apa doa nabi? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiada Tuhan yang disembah kecuali engkau ya Allah. Seolah-olah ada di depan Nabi Yunus. Dia nggak katakan la ilaha illa huwa. Tiada Tuhan selain dia. Jauh kalau terasa jauh kalau huwa. La ilaha illa anta. Tiada Tuhan selain engkau. Seolah-olah ada di depannya. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin. Aku dimakan ikan yang salah aku ya Allah. Bukan engkau yang salah, aku yang salah. Dikeluarkan ikan itu gara-gara zikir itu. Nabi Adam tadi juga, Nabi Muhammad juga 70 sampai 100 kali tobat. Apalagi kita. Kita ini kira-kira kalau istighfarnya nabi-nabi. Takzim kita sama Allah enggak? Atau karena malu? Atau jangan-jangan karena jahat kita? Dan itu diterima sebanyak apapun jahat kita. Tak pedulinya Allah itu. Kalau betullah kita tobat, sebelum terjadi matahari terbit di barat, sebelum terjadi kitab suci Quran hilang huruf-hurufnya, sebelum nyawamu sampai sini, tobatlah, diterima oleh Allah SWT. Dan cara-cara untuk tobat itu Allah tunjuki. Sholat itu tobat itu. Rabbi firli warhamni. Ya kan? Doa sholat. Waktu duduk antara dua sujud, Rabbi firli, ya Allah ampuni aku. Warhamni, kasih sayangi aku. Wajburni, tutupi salah-salahku. Ditampal, tempel. Yang rusak-rusak amalku ditempel. Warfa'ni, naikkan derajatku. Wahdini, beri aku petunjuk. Wa'afini, wa'afu anni, beri aku afiat. Dan ampuni, maafkan salah-salahku. Afiat, kita sering dengar sehat wal afiat. Diminta dalam sholat, afiat. Sehat tidak perlu. Nggak perlu sehat. Buat apa sehat kalau tidak afiat? Tak ada manfaatnya di akhirat. Kakinya sehat, bisa main bola kaki 90 menit. Tapi azan subuh nggak bisa ke masjid seumur hidupnya. Berarti kakinya sehat tapi tidak afiat, nggak membawa kebaikan akhirat sama sekali. Naik gunung, 7 gunung Sumatera ditaklukkannya. Gunung Merapi, Gunung Singgalang, gunung apa lagi? Merkerinci, Gunung Sinabung, Gunung Sibayak. 7 gunung ditaklukkannya. Kuatnya kakinya naik. Sholat subuh 200 meter masjid nggak apa. Kakinya sehat tapi tidak afiat. Nggak ada manfaat apa-apa di akhirat. Yang bermanfaat di akhirat itu afiat, bukan sehat. Matanya sehat, bisa nonton TV dari jam 8 malam sampai jam 8 pagi. SMS, WhatsApp, semua dibaca. Quran 10 tahun mahar kawin suaminya belumut di atas lemari. Matanya sehat tapi tidak afiat, nggak ada manfaat apa-apa. Lidahnya kalau bicara 25.000 kata, tapi zikir habis sholat subhanallah 33 kali aja nggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung pergi dia, nggak belok lagi lehernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung pergi. Zikir 33 kali aja nggak mau. Lidahnya sehat tapi tidak afiat.
Kita itu minta nomor satu doa duduk itu, Rabbir firli, minta ampun kalau dosa, lindungi kalau udah nggak berdosa. Itu pentingnya istighfar. Sholat istighfar, artinya jalan untuk dapat ampunan dari Allah. Puasa juga, puasa juga. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa yang puasa sebulan penuh iman dan ikhlas karena Allah, ghufira lahu, istighfar itu ghafaro, Allah ampuni dosa-dosanya seumur hidup yang telah lalu. Seumur hidup, Pak. Ya Allah, alangkah bodohnya manusia nggak mau puasa dengan sungguh-sungguh. Kita puasa 30 hari, Pak. Dosa yang diampuni seumur hidup. Sehingga kata Nabi dalam hadis lain, kayaumin waladathu ummuhu, hari raya Idul Fitri keadaannya seperti bayi baru keluar dari rahim ibu. Allah, ini salah satu jalan untuk tobat puasa Ramadan ini. Malamnya puasa, malamnya tarawih. Man qoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Ini ada Sahih Bukhari Muslim. Barang siapa yang di malam hari berdiri sholat malam di bulan Ramadan, sebanyak buih di laut pun dosanya, seumur hidup dilakukannya, Allah ampuni. Alangkah ruginya kita absen sholat tarawih. Kapan lagi mau dapat keampunan seluruh dosa dalam 30 hari kalau enggak di bulan Ramadan besok ini? Inna salata illa salati, inna salata illa salati kafarah lima bainahuma. Ini di Sahih Muslim. Sesungguhnya solat yang satu dengan solat berikutnya mencuci bersih seluruh dosa antara dua solat itu. War Ramadan ila Ramadan, Ramadan yang satu dengan Ramadan berikutnya mencuci bersih seluruh dosa antara Ramadan itu. Wal umroh ilal umroh, umroh yang satu dengan umroh berikut mencuci bersih seluruh dosa itu. Umroh mahal kali, 25 juta, Pak. Betul? Sholat gratis, Ramadan gratis. Persiapkan diri kita untuk bulan Ramadan ini. Untuk apa? Untuk mendapatkan keampunan dari seluruh dosa dan mendapatkan surga. Karena kalau kita puasa, ujungnya takwa. Orang bertakwa surga. Kenapa? Karena surga itu uiddat lil muttaqin. Surga itu dijanjikan Allah untuk orang bertakwa. Itulah makanya kita disuruh puasa sungguh-sungguh. Pertama dapat ampunan dosa. Kalau dosa diampuni kita dapat surga. Kedua kita masuk surga nggak diperiksa-periksa. Karena orang yang berpuasa sungguh-sungguh mendapat gelar takwa. Insya Allah ya, sungguh-sungguh ya. Mungkin Ramadan terakhir nih, tahun depan Ramadan pasti datang tahun depan. Kitanya yang belum tentu masih hidup. Saya selalu sedihnya di situ. Ya Allah, Ramadan tahun depan pasti datang lagi. Tapi aku yang belum tentu bisa ketemu dengan Ramadan tahun depan. Ini kesempatan terakhir ini. Kita udah tua-tua. Banyak kawan kita tahun lalu sama-sama dengan kita, tahun ini sudah tidak ada. Mati dia. Ampunan dosa surga diberi bagi orang bertakwa. Yang ketiga, orang bertakwa hidupnya mudah. Nah, ini yang bikin orang ruwet. Ini kan hidup di dunia ini susah. Utang 6.000 triliun, negara masih miskin juga. Coba, bagaimana nggak miskin? Dana bansos diembat. Orang suruh pakai 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Dia 17M. Repot begitu. Ruwet hidup di dunia ini. Untuk siapa keruwetan itu? Untuk semua orang, kecuali orang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah yang mencarikan jalan keluar dari kesulitan hidupnya. Apa? Mana ada ruwet orang bertakwa? Semua kesulitan hidupnya Allah yang mencarikan jalan keluar. Nabi Yunus dimakan ikan, nggak mungkin selamat, Pak. Nggak mungkin selamat. Dia bawa pisau, di pinggangnya ada pisau. Orang dulu mana ada nggak bawa senjata? Semua orang Melayu bawa keris, ya nggak? Orang Arab pakai
Pisau bengkok itu tajamnya bukan main, itu bisa mencukur kumis. Orang Aceh pakai rencong, orang Sunda pakai kujang, betul, Betawi pakai golok. Mana ada orang dulu nggak pakai senjata? Tongkat pasti ada. Nabi-nabi nggak ada yang pakai tongkat. Pisau ada di pinggangnya. Nggak ditusuk Nabi Yunus jantung ikan, belah perutnya, buka, dia keluar berenang, mati. Kalau itu dilakukan mati, sebab ikan itu tidur di dasar laut. Nabi Yunus nggak buat itu, nggak tusuk jantung ikan, buka mulutnya, keluar berenang. Kalau itu dilakukan mati Nabi Yunus. Di dasar laut ikan itu tidur. Apa yang Nabi Yunus buat? Menyerahkan diri pada Allah, pasrah sama Allah, takwa. Bangun ikan itu menurut Abu Malik 40 hari. 40 hari bangun ikan itu. Dimuntahkan dia ke kampung halaman tempat dia dakwah. Ninawah namanya. Tertidurlah Nabi Yunus, tergeletak di pasir di pinggir laut. Duduk pun nggak mampu. 40 hari nggak makan kok. Kulit sudah masak, kena asam lambung ikan tuh. Kulit daging sudah masak. Tergeletak di atas pasir, nggak sanggup duduk. Tiba-tiba ada kambing di atas bukit sedang memberi minum susu anaknya. Ditinggalkan anak-anaknya sama kambing itu, berlari-lari kambing itu turun ke bawah. Dikangkanginya Nabi Yunus, diberikannya puting susunya kepada Nabi Yunus. Nabi Yunus tinggal minum tuh susu sampai kenyang. Kambing itu pergi, dia makan rumput, dia minum air, dia kasih minum susu anaknya. Beberapa jam kemudian balik lagi, dikasih lagi minum Nabi Yunus. Sampai Nabi Yunus bisa duduk. Begitu Nabi Yunus duduk, sudah tumbuh labu. Mana ada labu di air asin? Sudah tumbuh labu, berbuah lagi besar masa. Diambil buahnya, dibelah. Itu membuktikan Nabi Yunus ada pisau. Dibelahnya itu labu, dimakannya lah buah labu. Maka sampai sekarang nenek moyang kita kalau orang lapar, bukanya makannya pakai apa? Labu, kolak labu, memang labu. Ususnya udah lengket, udah 40 hari nggak makan. Kalau makan gandum, robek itu. Makan labu. Baru Nabi Yunus bangun bisa sehat, kulitnya bersih, lukanya sembuh. Kalau bapak-bapak ibu-ibu kulit mau bagus, minum susu kambing. Nabi Yunus 40 hari ini pecah-pecah kulit, minum susu kambing, mulus balik. Baru dia datang ke kaumnya yang kafir, semua udah masuk Islam. Kemana Nabi Yunus? Kami cari-cari hilang. Kalian belum musnah? Belum. Waktu datang awan hitam, kami mau dibunuh oleh Allah dengan awan hitam itu. Kami sujud semua. Ampun, tobat kami ya Allah. Mana Nabi Yunus? Kami beriman kepada Nabi Yunus. Awan itu pergi, kami nggak jadi mati. Kami sekarang sudah Islam semua, tapi kami cari-cari Nabi Yunus nggak ada. Semua selesai urusan hidup gara-gara takwa, pasrah sama Allah, tawakal sama Allah. Coba kita tes, ada kambing nyusukan anaknya, usir anaknya, tidur di bawahnya, coba isap susunya, kalau nggak dipijak-pijak aja. Itu untuk orang bertakwa Pak, bukan untuk kita sembarangan. Jadi untuk menyelesaikan kesulitan hidup kita ini, kita la haula wala quwata illa billah. Nggak ada kekuatan kita, hanya usaha aja. Usaha, fa idza azamta fatawakkal ala Allah. Kita usahanya banyak. Nabi Yunus usahanya zikir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Selesai masalah, ya kan? Begitu. Nabi Adam doalah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Selesai masalah. Nabi Muhammad SAW istighfar 70 kali, 100 kali. Selesai masalah. Dikepung Quraisy rumah Nabi. Mau dibunuh Nabi. Bisa Nabi keluar, nggak ada yang nampak satupun orang yang mengepung rumah Nabi. Nabi sudah keluar. Jumpa Sayyidina Abu Bakar terus pergi ke Madinah. Macam mata ikan asin orang tuh, nggak nampak Nabi lewat, coba. Padahal orang tuh jaga di depan pintu, Nabi keluar nggak nampak. Allah selesaikan kehidupan kita, sulit hidup kita kalau kita pasrah dengan Allah dan bertakwa. Jangan kita anggap kita hebat.
Saya sudah daftar KPU, saya sudah bayar semua orang, duit saya sudah habis 100 miliar, sudah kampanye kemana-mana, saya pasti menang. Habis pemilu kalah, pakai celana dalam joget di jalan, dang ding deng ding dang ding deng dang ding, gila. Kan urusan kita, hasil bukan urusan kita. Orang Islam tuh kerja sungguh-sungguh, ditambah doa sungguh-sungguh, hasilnya tawakal. Hasilnya tawakal. Kalau berhasil, alhamdulillah. Kalau tidak berhasil, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pasti Allah ganti dengan yang lain. Kita kerja 1 bulan. Ada guru karate di sekolah 10.000 muridnya. Dapat gaji 2,5 juta dikantonginya. Naik dia di angkot, tertidur dia di angkutan umum. Bangun-bangun, hilang duitnya, dicopet orang. Nangis dia pulang. Kata istrinya, apa bang nangis? Juara karate kok nangis? Mbak, tidak menangis, gaji 1 bulan habis. Istrinya pun nangis. Ya. Kenapa bang nggak karate pencurinya? Aku pun tidur. Matilah kita nggak makan katanya. Mati dia nggak makan. Enggak. Allah beri rezeki lewat jalan lain. Sampai sekolah bengkak matanya hari Senin. Kata kepala sekolah, guru karate kok nangis kayak perempuan aja. Gaji kepala sekolah dicopet orang, diangkut. Hah? Habis? Ada tenang, nanti saya selesaikan. Upacara bendera Senin. Kepala sekolah pidato, saudara-saudara, anak-anakku dan dewan guru. Guru karate kita Pak Bejo, duitnya dicopet orang, sebulan gajinya. Maka kita bantu ala kadarnya. Nanti akan datang kardus ke kelas-kelas, sumbanglah berapa ikhlas. 10.000 muridnya Pak, 10 karung duitnya Pak. Memang duit logam-logam, tapi 10 karung. Kata kepala sekolah, Pak Bejo, apa? Ini ambil dari anak-anak dan dewan guru. Ambil angkot dia di charternya. 10 karung, dia nggak tidur, dijaganya. Padahal dia sendiri penumpangnya. Sampai rumah dihitunglah habis Isya, dihitung berdua sama bininya. Jam 4 pagi selesai dihitung. Terkumpul 11 juta. Sholat subuh dia doa, ya Allah, bulan depan hilang lagi aja. Kalau kita bertakwa, Allah selesaikan kesulitan hidup kita. Dan ada bonus. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bonusnya itu. Kalau kita bertakwa, upah pokok orang bertakwa adalah upah pokoknya selesai dari seluruh kesulitan hidup. Bonusnya diberi rezeki. Jadi rezeki itu bonus aja itu. Dari jalan yang tidak disangka-sangka. Sahabat Nabi nggak ada duit. Pulang sholat zuhur, panas-panas. Dia bilang sama istrinya, kalau bahasa kita, Dek, ada makanan? Tak ada bang. Duit ada. Abang yang cari duit. Tak ada duit. Jadi tak ada makan siang. Tak ada. Biar aku minta dulu sama yang maha kaya. Balik dia ke masjid. Wudhu dia, balik ke masjid. Sholat dia. Ya Allah, wasta'inu bisabir wassalah. Minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Aku sudah sholat 2 rakaat. Berilah makanan untuk aku dan istriku, anakku. Pulang ke rumah. Udah ada bang? Loh, udah ada makanan katanya sama istrinya. Kenapa dia cari? Belum. Wah, berarti salah mintanya ini katanya. Tak mungkin Allah dusta. Dia wudhu lagi, dia pergi sholat lagi. Minta lagi, Allah, mintalah rezeki untuk makan anak istriku dan aku hari ini. Berulang-ulang gak dapat-dapat Pak. Sampai pingsan dia di tengah jalan. Begitu sadar dari pingsannya, sakit perut, dia pergi ke tempat sunyi. Buang air besar dia di tempat sunyi. Sedang dia buang air besar jongkok, di depannya ada lubang. Keluar tikus seekor, membawa emas sekeping. Uang emas, dulu dinar namanya, sekeping. Masuk lagi tikus tadi, ambil lagi sekeping. Masuk lagi tikus lagi, ambil sekeping, 17 keping. Setumpuk uang dinar itu, 1000 dinar itu. 1000 dinar, 17 keping. Habis itu tikus itu masuk ke dalam lubang, tak keluar-keluar lagi.
Habis istinja diambilnya duit emas itu. Dia lari-lari ke rumah Nabi. Ya Rasul, aku ingin bertanya. Apa? Aku susah kali ya Rasul, tak ada makanan. Ku minta sama Allah lewat sholat sunat, berulang, gak dapat sampai aku pingsan. Ketika aku buang air besar, datang tikus mengantarkan uang ini. Halalkah uang ini untukku? Kata Nabi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa bertakwa kepada Allah, Allah selesaikan, carikan jalan keluar dari kesulitannya dan diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kita menyebut doa ini doa 1000 dinar. Selesai, beri makan anak istrimu, bawa duit ini. Udah habis sampai di situ. Coba kalau kita buang air besar, datang tikus, bawa uang emas 17 keping, habis itu tikus tuh masuk nggak keluar lagi. Kita cari sekop. Di sekop tuh lubang, jangan-jangan di dalam masih ada 17 keranjang lagi. Kita yakin sama tikus, bukan yakin sama Allah. Itu bonus aja itu. Tikus Allah suruh antar duit, itu bonus aja itu. Agar kesulitan hidup kita selesai. Bagaimana menyelesaikan kesulitan hidup negeri kita ini? Bertakwalah kepada Allah kita semua. Pak Bu Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota memimpin kita untuk bertakwa. Kita bertakwa bersama-sama. Jangan Bapak pimpin kami menjadi manusia bejat, dibikinkan diskotik. Berzikir juga di situ, tapi zikirnya lain. Cik 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 cik. Kalau Pak Wali dan Pak Wakil mengajak kita takwa, kita wajib mendukungnya, betul? Supaya mancur barokah dari langit dan bumi. Dan itu janji Allah di surah Al-A'raf. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk negeri itu betul beriman dan bertakwa, maka sebagai jawaban atas ketakwaan mereka itu, pasti kami buka dari langit pintu barokah dan dari bumi keluar pintu barokah. Ya Allah ya Basir, ya Sami'u ya Alim, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith.